Malaysia akan menaturalisasi 7 pemain. Tapi nama pemainnya dirahasiakan, nggak tahu siapa. TMJ sedang mengusahakan 6 pemain warisan grade A bakal memperkuatkan Harimau Malaya ke pentas Asia. Apa cerita pula ni? Jom. Berita baik buat skuad Harimau Malaya. Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, baru saja mengumumkan di laman sosial baginda pihaknya sudah mengenal pasti 6 atau 7 pemain warisan. Halo guys, balik lagi di channel kita Gila Bola ya. Jadi hari ini kawan ada berita terbaru ya kan tentang negara tetangga yang katanya dia udah punya 6 sampai 7 pemain naturalisasi. Tapi ya belum tahu ya. Masih rumor katanya. Belum, masih rumor lah seperti itu kira-kira. Jadi aku mau nunjukkan satu video sama kalian karena mereka udah gembar-gembor gitu kan, udah viral lah di sana gitu. Mereka udah mau punya 7 pemain warisan atau pemain naturalisasi orang itu. Jadi aku tunjukkan satu video untuk kalian sebagai pembukaan di channel kita ini. Mari kita lihat videonya guys. TMJ sedang mengusahakan 6 pemain warisan grade A bakal memperkuatkan Harimau Malaya ke pentas Asia. Apa cerita pula ni? Jom aku kongsikan. Tunku Ismail menyeru kerajaan untuk mempercepatkan proses pasport mereka. Langkah ini penting untuk memastikan Harimau Malaya bermula kuat dalam kelayakan Piala Asia 2027. Dengan jurulatih Peter Skalamovski dan CEO Robert Grant, Harimau Malaya kini bersedia untuk bersaing di peringkat tertinggi. Ini adalah permulaan era baharu bola sepak Malaysia. Tunku Ismail terus membuktikan komitmen beliau terhadap bola sepak negara dengan pertemuan bersama Presiden FIFA Gianni Infantino. Revolusi ini nyata berada di landasan yang tepat. Korang rasa ni scam lagi atau legit? Cuba komen sikit dan jangan lupa follow guys. Nah, itu tadi videonya kawan-kawan. Ya, dia udah bangga gitu ya kan, dia punya calon pemain keturunan mereka mau dinaturalisasi, cuman ya belum tahu gitu kan. Cuman sih kabarnya dia tuh orang Eropa Timur katanya, Eropa Selatan ya, mereka bilang gitulah. TMJ mereka bilang pemain ini pemain Eropa Selatan semua ya. Nah, terus ini ada kawan-kawan lagi ya kan, satu video lagi orang Indonesia nih ya kan, yang mempertanyakan siapa saja pemain naturalisasi yang 7 itu gitu kan, kok nggak jelas gitu siapa ininya, siapa nama-namanya ya kan. Jadi yuk kita kasih tunjuk aja videonya sama kalian ini guys, tunjukkan videonya. Malaysia akan menaturalisasi 7 pemain. Tapi nama pemainnya dirahasiakan, nggak tahu siapa. Orang kan kalau mau naturalisasi pemain kan diumumkan loh. Ini yang kami incar nih mau dinaturalisasi. Contoh kayak Indonesia mau menaturalisasi oleh Romeni, dikasih tahu oleh Romeni. Ini kok nggak dikasih tahu ya? Kenapa kok dirahasiakan? Kenapa nih? Padahal ya rencana naturalisasi ini diumumkan langsung oleh putra mahkota Johor, Tuanku Ismail. Tapi kok dirahasiakan? Kenapa ada rahasia di antara kita nih? Oi Tuanku. Apa gara-gara waktu itu proses naturalisasi Matt Dejil ditolak FIFA? Nggak ada darah Malaysianya? Iya. Atau naturalisasi Josh Brownhill ditolak langsung sama pemainnya loh. Wey. Iya. Iya, Tuanku Ismail cuman bilang ya pemain ini bermain di Eropa katanya. Tapi nggak dikasih tahu siapa namanya. Kalau soal bermain Eropa ya, ini loh Hamzah Choudhury, pemain Jepang Ijo. Pemain Jepang Ijo, main di Liga Inggris, Leicester City. Dan Bangladesh itu nggak ada ya, yuk mau naturalisasi Choudhury nggak ada. Dia nunggu, kalau memang Hamzah Choudhury mau memperkuat Bangladesh, ya dia tunggu. Bukan kayak Malaysia. Jadi siapa nih 7 pemain keturunan Eropa itu? Buka lah, kasih tahu lah, masa rahasia-rahasia di antara kita. Cang mananya ini weh? Guys,
itulah tadi kawan-kawan videonya ya kan. Memang betul juga sih yang dibilang abang itu tadi. Dia punya 7 pemain keturunan. Terus dia udah pastikan pemain keturunan itu mau dinaturalisasi. Cuman ya ada cumannya gitu. Janggalnya gini, kalian punya 7 pemain calon naturalisasi, tapi nggak tahu siapa namanya, mana orangnya gitu kan, nggak jelas gitu. Atau mungkin hanya scam aja, atau hanya tipu-tipu aja gitu. Hah? Gimana menurut kalian kan? Ya kalau Indonesia kan jelas gitu kan. Si misalnya oleh Romani mau dinaturalisasi, jelas orangnya siapa. Oleh Romani, yang mana orangnya, di mana dia bermain, ya kan jelas, ya kan. Satu-satu lagi, Acem Michel Baker, kan jelas di diberitahu namanya, terus diberitahu klubnya di mana, ya, terus diberitahu prestasinya apa. Nah, itu kan jelas gitu kan. Ada dia, wujud pastinya ada, ya kan. Dan yang jelas mereka mau dinaturalisasi sama Indonesia. Cuman kan Malaysia belum tahu, ya kan. Memang punya 7, cuman nggak tahu siapa namanya, ya kan. Nggak tahu namanya siapa, wujudnya seperti apa, bermain di liga mana, klubnya apa, ya kan. Cukup aneh juga gitu. Kadang-kadang orang membuat statement punya 7 pemain keturunan, tapi nggak tahu siapa pemainnya. Itu intinya, ya kan. Nah, jadi itulah, nanti dibilang PHP PHP lagi, itu nggak nampak 7 pemain tadi. Oh, penipuan rupanya katanya kan. Kan nggak enak gitu, apalagi orang yang mengeluarkan statement itu orang terpandang gitu ibaratnya, sudah ketua FAM, ya kan, Pangeran Johor, ya kan. Kalau sempat scam kan, aduh, kan malu jadinya. Nah, oke lah, ini ya guys, kawan-kawan, ada satu lagi video lagi ya. Mungkin bapak ini terlalu senang, terlalu happy gitu kan, karena sudah dimunculkan eh, statement 7 pemain keturunan yang mau dinaturalisasi oleh Malaysia. Jadi kita lihat aja dulu ya kan, kayak mana sih kebahagiaan bapak ini. Berita baik buat skuad Harimau Malaya. Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, baru saja mengumumkan di laman sosial baginda pihaknya sudah mengenal pasti 6 atau 7 pemain warisan untuk memperkuatkan skuad Harimau Malaya. Baginda berharap kerajaan Malaysia membantu mempercepatkan proses mendapatkan pasport bagi mereka untuk membolehkan pemain-pemain ini beraksi di kelayakan Piala Asia bermula pada Mac depan. Amat mustahak untuk Malaysia memulakan kempen kelayakan berkenaan dengan positif. Di peringkat kelayakan tu, Malaysia akan ditempatkan dalam kumpulan F bersama dengan Vietnam, Nepal dan Laos. Dan hanya juara kumpulan yang akan layak ke Arab Saudi untuk Piala Asia 2027 nanti. Jadi, sebagai penyokong Harimau Malaya, kita tunggu perkembangan berikutnya. Langkah berikutnya selepas pengumuman Peter Klamoski sebagai Ketua Jurulatih dan Robert Friend sebagai CEO Harimau Malaya. Ayo Harimau Malaya. Aktifkan kelima-lima button di sebelah kanan anda untuk bersahabat dengan saya. Like, komen, copy link dan repost. Assalamualaikum. Nah, itulah tadi kawan-kawan, ya kan, videonya. Cuman ya, kita kan cuma kasih tahu aja, jangan terlalu berekspektasi tinggi. Nanti ketika bukannya aku mendoakan ya, nanti tiba-tiba semuanya nggak jadi, kalian bilanglah yang pengurusnya nggak becus, ya kan, scouting talentnya nggak benar mencari pemainnya.
Jadi ya oke lah, bisa lah. Untuk bapak ini semangat lah terus ya. Ya sebenarnya nggak salah sih berekspektasi, cuman jangan terlalu tinggi. Ya kita kan belum tahu juga orangnya yang mana, ya kan? Belum tahu juga nama-namanya siapa. Ya buat fans-fans Malaysia ya jangan terlalu tinggi lah berekspektasi. Ya seperti abang satu ini, ya di satu video ini abang ini udah berstatement bahwa itu pemain sudah pasti ada. Jadi ya kita tengok dulu videonya. Mari kita lihat. Official guys, TMJ baru saja memaklumkan bahawa ada 6-7 pemain yang dikenal pasti in Malaysia guys, made in Malaysia guys, tapi bukan berasal daripada England ya, tapi daripada Eropah Selatan. Kau boleh carilah ya, search Eropah Selatan tu daripada negara mana, korang cari-carilah. Dan TMJ juga ada minta bantuan daripada Perdana Menteri kita dan FAM sendiri yang sekarang ni untuk mempercepatkan proses untuk mendapatkan pasport sebelum pada bulan Mac ni. Nampak tak ketua kita buat kerja, TMJ? Tak ada banyak cakap, terus bagi hint 6-7 pemain. Maknanya 6-7 pemain ni mungkin akan dapat sekaligus lah proses pasport tu. Jangan risau, 6-7 pemain ni bukan berasal daripada England, daripada Eropah Selatan. Eropah Selatan tu maksudnya macam Bosnia, Portugal, Albania dan negara-negara yang dekat Eropah Selatan lah. Korang pergi carilah, korang search Google Eropah Selatan tu macam mana. Rupa-rupanya kita ada banyak keturunan kita daripada Eropah Selatan ya. Wow, memang lain macam yang orang Malaysia ni ya. Ke mana-mana diorang pergi. Tapi kan, itu bau sikit. TMJ baru hantar scouting dia dekat Eropah Selatan, belum lagi Eropah Utara lagi. Jadi aku harap TMJ tolong hantar lagi scouting banyak sikit lah dekat bahagian dekat Amerika Latin. Aku rasa ada kot orang Malaysia yang tinggal dekat sana. Mungkin ada dekat bahagian Eropah, dekat utara ke Timur Selatan, dekat Rusia pun kira banyak juga. Tapi kena cari je lah. Siapa nak jadi? Biar TMJ upah aku lah. Okay, apa guys, itu saja. Assalamualaikum. Gembira tak? Ya kawan-kawan, itulah tadi ya video abang itu. Ya nggak salah juga, abang itu ya nggak salah juga gitu. Berekspektasi tinggi, cuman ya janganlah abang terlalu tinggi ekspektasinya, nanti semisalnya nggak jadi kan, jadi nggak enak bagi fans Malaysia ya kan, Federasi Malaysia contohnya kayak abang lah, supporter ya. Tapi mudah-mudahan itu ada pemain gitu ya, mudah real diurus, terus diberikan paspor Malaysia, bermain di Malaysia, kualifikasi Piala Malaysia, Piala Asia ya. Ya kami pun supporter Indonesia mendukung ya kan, walaupun seharusnya ada gitu. Jadi ya sama-sama mendoakan aja lah supaya ini ya kan. Jadi buat abang, setelah menikmati kabarnya, ya kami juga menunggu kepastiannya kapan dan di mana, kapan dan siapa dan bermain di mana, naturalisasi yang udah dikeluarkan statement-statement di FAM Malaysia ya. Ya, jadi kawan-kawan itulah tadi video-videonya ya kan. Jadi buat kawan-kawan jangan lupa subscribe, komen, dan share ya, biar kita ulas terus bola-bola ini, polemik-polemik sepak bola di ASEAN ini ya kan, biar rame. Ya sekian dulu videonya kawan-kawan. Jadi pokoknya jangan lupa like, subscribe, share, komen ya. Sekian dan terima kasih.